Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Joko Stiono dari mahasiswa UIN Malisongo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi atau pengertian hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Nah, langsung kita mulai saja ya adik-adik semuanya. Itu makanan dan minuman yang halal. Yang pertama ada pengertian dari makanan dan minuman halal sendiri adalah setiap makanan dan minuman yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Dan kriteria yang menjadikan makanan dan minuman disebut halal adalah suatu makanan bisa disebut halal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, halal dari segi wujudnya atau zatnya makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah SWT. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya, misalnya adalah bukan makanan dan minuman yang diperoleh dengan cara mencuri, merampas, dan membegal dan sebagainya. Dan yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya, misal seperti bukan makanan dan minuman yang diolah dengan campuran bahan-bahan yang diharamkan seperti minyak babi dan yang lainnya. Terus lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada macam-macam makanan halal. Nah, yang pertama, makanan yang disebut atau disembelih halal dengan nama menyebut nama Allah dan Rasulnya. Terus yang kedua, ada makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan. Yang ketiga, ada makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Terus yang selanjutnya, ada macam-macam minuman halal. Yang pertama, ada minuman yang tidak memabukkan, dan yang kedua ada minuman yang tidak mendatangkan mudarat bagi manusia baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah. Terus yang selanjutnya, minuman yang tidak najis, kotor dan menjijikan. Terus materi yang selanjutnya ada makanan dan minuman yang bergizi. Nah, dari pengertian makanan minuman yang bergizi ialah makanan dan minuman yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat bagi tubuh. Apa sih contohnya makanan dan minuman yang bergizi itu? Yang pertama ada buah-buahan, kedua ada madu, ketiga sayur-sayuran, keempat nasi, kelima daging, enam ikan, dan yang terakhir ada susu kambing, susu sapi, ataupun susu unta. Nah, adik-adikku semuanya yang berbahagia, adapun dalil yang harus memakan makanan dan meminum minuman yang bergizi, yaitu terdapat dalam surat Quran surat An-Nahl ayat 114, yang artinya Allah berfirman, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, maksud ayat tersebut adik-adik, Allah telah memberikan rezeki kepada manusia sangat banyak, bahkan tak terhitung nilainya. Bumi dan seisinya dianugerahkan kepada manusia untuk digunakan sebagai mestinya. Dengan demikian sudah sepantasnya apabila kita semua bersyukur kepada Allah atas nikmatnya itu. Dan Allah menyuruh umat Islam untuk memakan dan mengonsumsi minuman yang halal dan baik. Nah, itu pun ada beberapa sedikit pengertian yang menurut adik-adik pahami dari dalil yang sudah saya jelaskan tadi. Terus, dan dari makanan makanan halal ini tuh adapun dampak positif bagi mereka yang memakan dan meminum yang halal serta bergizi, dan adapun yang dampak negatif memakan makanan dan meminum minuman yang haram. Kita mulai dari dampak positif memakan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Yang pertama adalah membawa ketenangan hidup, yang kedua menjaga kesehatan jasmani dan rohani, yang ketiga mendapatkan perlindungan dari Allah, dan yang keempat aktivitas yang dilakukan dapat membawa berkah, dan yang terakhir mendapatkan ridha Allah. Terus yang selanjutnya ada dampak negatif, yaitu menimbulkan berbagai macam penyakit yang merusak tubuh kita serta membuat jiwa menjadi terganggu. Terus yang selanjutnya dapat membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Terus yang keempat menjadi malas beribadah, dan yang kelima mendapatkan dosa dan azab dari Allah. Ya, mungkin itu adik-adik yang bisa saya jelaskan melalui
via online ini. Apabila ada kekurangan atau kalau salah kata menyinggung perasaan adik-adik, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.